Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Ta'liqat ala Mansukh minal Ayah. Kita masuk pada halaman 44, al-ayatus tsaniyah asyar, ayat ke-12. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, berkata an-nazim rahimahullahu ta'ala, wa tarku uli kufrin. Qauluhu uli kufrin ay ashab, meninggalkan orang-orang yang kufur. Yushir rahimahullah ta'ala ila qawlihi ta'ala fi suratil Ma'idah. Al-muallif rahimahullah ta'ala mengisyaratkan pada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam surat Al-Ma'idah, fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Fa in ja'uka, apabila mereka datang kepada engkau, fahkum bainahum, maka hukumi mereka, selesaikan, putuskan sesama mereka. Au a'rid anhum, atau engkau berpaling dari mereka. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi naskhi hadhil ayah wa ihkamiha ala qaulain. Para ulama berbeda pendapat tentang ayat ini mansukh atau tidak, ataukah dia masih dikatakan muhkam. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Al-qaulul awwal annaha mansukhatun wa hadha qaulu jumhuril ulama. Qaul pertama, ini ayat mansukh. Wa nasikhuha qauluhu ta'ala wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Yang menasikhnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Hendaknya engkau ya Muhammad memutuskan, menghukumi sesama mereka dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada engkau, wala tattabi' ahwa'ahum, jangan engkau mengikuti mereka. Fa fil ayatil ula at-takhyir in syaa hakama bainahum wa in syaa tarakahum wa a'rada anhum. Faja'atil ayat al-ukhra nasikhatun litakhyir fiha tahtimul hukm bima anzalallah. Ayat yang pertama, ayat yang menyebutkan dalam surah Al-Ma'idah 42, apabila datang kepada engkau orang kafir minta penyelesaian masalah, ya engkau selesaikan, tetapkan hukum, atau engkau berpaling, atau engkau tidak mau, silakan, tidak masalah. Jadi di ayat pertama ada takhyir. Namun datang di ayat yang kedua, Al-Ma'idah 49, wa anihkum bainahum bima anzalallah, engkau putuskan urusan mereka sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Di sini perintah untuk apa? Untuk menghukumi, untuk menghukumi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tidak ada takhyir. Maknanya kalau ada permasalahan yang diperselisihkan oleh mereka, orang-orang kafir, maka Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan hukum Al-Quran, hukum sunnah Nabi SAW. Jadi berdasarkan pendapat yang pertama, Al-Ma'idah 42 mansukh. At-takhyir itu mansukh, ya. At-takhyir bainal hukum wa al-i'rad itu mansukh. Itu ala qaul awal. Itu qaulul jumhur ulama. Wal qaulu tsani annaha muhkamatun ghairu mansukhah. Wa azahul Baghawi li aktsari ahli ilmi. Pendapat pertama mengatakan itu ayat muhkamah, tidak mansukh. Itu pendapat disandarkan oleh Imam Al-Baghawi kepada banyak para ulama. Fal ayatul ula fiha takhyir bainal hukm wa tarkihi.
Ayat yang pertama terdapat takhyir. Apa takhyirnya? Antara memberikan keputusan hukum atau meninggalkan mereka, tidak memberikan keputusan hukum. Insya'a hakama bainahum wa insya'a tarakahum. Kalau dia mau, dia putuskan hukum sesama mereka, kalau enggak, dia tinggalkan. Wal ayatus tsaniha, sedangkan ayat yang kedua, fiha bayanus sifa wal kaifiyah. Ayat yang kedua padanya terdapat penjelasan sifat dan kaifiyah. Idza ikhtarul hukmu bainahum, apabila dia memilih hukum, menetapkan hukum sesama mereka, fayahkum bima bainahum bima anzalallah, maka dia putuskan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan syariat, sesuai dengan ketentuan bima anzalallah. Maknanya kalau Nabi kita Muhammad SAW ingin memutuskan hukum di tengah-tengah orang kafir, maka orang kafir harus diputuskan hukumnya sesuai dengan hukum Al-Quran. Wa thabata hadzal qaul an Atha. Pendapat ini sabit dari qaul Ibnu Abi Rabah, an Atha Ibnu Abi Rabah, ya qaul ini Ibnu Abi Rabah yaitu Atha. Wa bihi qala Sya'bi wan Nakhai. Itu juga pendapatnya Sya'bi wan Nakhai. Wa Amr ibn Syu'aib, juga pendapatnya Amr bin Syu'aib. Wa Malik, juga pendapat Imam Malik. Wa ikhtarahu Ibnu Jarir At-Tabari wa Ibnu Jauzi. Pendapat ini dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jarir dan juga oleh Al-Imam Ibnu Jauzi, wa Ibnu Abdul Bar, dan juga Ibnu Abdul Bar, wa Alamuddin As-Sakhawi, wa Abu Hayyan, wa Dahlawi, wal Qasimi, wa Sa'di rahmatullahi ta'ala alaihim jami'an. Ini para ulama yang menyatakan ayat itu tetap mansukh. Wa huwa rajih. Ayat itu tetap muhkam. Ayat Al-Maidah 42 menurut pendapat yang kedua muhkam. Pendapat siapa itu? Tadi disebutkan Atha bin Abi Rabah, Al-Imam Asy-Sya'bi, Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai, Amr bin Syu'aib, Imam Malik, Ibnu Jarir, Ibnu Jauzi, Ibnu Abdul Bar, As-Sakhawi, Abu Hayyan, Ad-Dahlawi, Al-Qasimi yaitu Jamaluddin Al-Qasimi, Was-Sa'di, dan juga yang lainnya. Ini pendapat yang rajih. Wa mimma yurajjihu hadza ma sabata an Jubair ibn Nufair. Dan di antara argumentasi yang menjelaskan, menguatkan pendapat ini adalah riwayat yang datang dari Jubair bin Nufair. Beliau mengatakan, dakhaltu ala Aisyah faqalat, aku masuk menjumpai Aisyah. Aisyah mengatakan, hal taqra surat al-Maidah? Aisyah bertanya kepada Jubair ibn Nufair, wahai Jubair, apakah engkau membaca surat Al-Maidah? Qala qultu na'am. Kata Jubair, atau si Jubair bin Nufair, beliau mengatakan na'am. Qalat, Aisyah mengatakan, fa innaha akhiru suratin nazalat fama wajadtum fiha min halalin fastahillu wa ma wajadtum fiha min haramin faharrimu. Kata Aisyah, Al-Maidah adalah akhir surat yang turun. Al-Maidah akhir surat yang turun. Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, fa innaha akhiru suratin nazalat fama wajadtum fiha min halalin fastahillu. Kata Aisyah, surat Al-Maidah itu adalah akhir surat yang turun. Apa yang kalian dapati dalam surat tersebut dari perkara yang halal, maka halalkan. Wa ma wajadtum fiha min haramin faharrimu. Dan apa yang kalian dapati dari perkara yang haram dalam surat tersebut, maka haramkanlah. Fahadha yadullu ala anna al-ahkam fi suratil Maidah muhkamatun ghairu mansukhatin wa ila dzalika dhahabal jumhur wallahu taala a'lam. Ini menunjukkan bahwasannya hukum-hukum yang ada dalam surat Al-Maidah muhkamah, bukan mansukh, dan itu adalah pendapat jumhur wallahu a'lam. Pendapat jumhur wallahu a'lam. Ya. Jelas, intinya Syekhuna Yaslam As-Subaihi menguatkan Al-Maidah 42 muhkamah. Al-Maidah 42 muhkamah. Al-ayatu tsalitsa asyarah, ayat ke-13. Qala an-Nazim rahimahullahu ta'ala, berkata an-Nazim As-Suyuti, wa ishaduhum yaitu dan persaksian mereka.
Yushir rahimahullahu ta'ala ila qawlihi ta'ala. Itu As-Suyuti mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ishaduhum, meminta mereka bersaksi. Itu namanya ishad. Ya. Ila qawlihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyah ithnani dzawa adlim minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'dis salati fayuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi thamanan wala kana dha qurba wala naktumu syahadatallahi inna idzal laminal athimin. Disebutkan di sini dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum, wahai orang-orang yang beriman, syahadatu bainikum, persaksian sesama kalian. Idza hadara ahadakumul maut, apabila salah seorang dari kalian ditimpa kematian, hinal wasiyah, ketika ada wasiat, hendaknya ada persaksian. Berapa saksinya? Ithnani zawa adlim minkum, 2 orang saksinya. Au akharani min ghairikum, atau 2 saksi yang lain tapi bukan dari kalangan kaum muslimin. Kalau seandainya kalian menempuh suatu perjalanan lalu tertimpa suatu musibah kematian, disebutkan ya, dalam ayat ini disebutkan fa fi hadhihi syahadah salah satu aqwal. Syahadah yang dimaksudkan di sini ada 3 pendapat. An ahaduhuma anna syahada 'alal wasiyah allati thabatat 'indal hukam. Yang pertama, menurut pendapat pertama, syahadah di sini, persaksian di sini, saksi yang dibutuhkan adalah persaksian ketika nulis wasiat yang ditetapkan di sisi penguasa. Wa huwa qaul Ibnu Mas'ud wa Abi Musa wa Syurai wa bin Abi Laila wal Auza'i wal Tsauri wal jumhur. Itu al-qaul al-awwal. Yaitu pendapatnya jumhur. Jadi yang dibutuhkan di sini apa? Asy-syahadah. Ya. Ada saksi ketika penulisan wasiat. Antum lihat itu kembali ke keterangan Syekh Islam di atas itu. Fahadil ayat fiha isyhadul kuffar. Ayat ini terdapat faedah bolehnya isyhadul kuffar, mendatangkan saksi dari kalangan orang kafir. Di anna makna qaulihi ta'ala ithnani dzawa adlim minkum ay minal muslimin. Dikarenakan makna ithnani dzawa adlim minkum ay minal muslimin. Di anna al-khitab fi qauli subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lil muslimin. Dikarenakan khitab yang disebutkan dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu itu lil muslimin. Lil muslimin. Summa qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan au akharani min ghairikum, atau 2 orang lain selain kalian. Ay min ghairi ahli millatikum, atau dari golongan selain ahli millatikum. Ay minal kuffar fi qauli aktsaril mufassirin qalahu al-Baghawi wa ghairuhu. Atau selain kaum mukminin, yaitu orang-orang kufar. Itu menurut pendapat mayoritas ahli tafsir sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baghawi. Ya ikhwan, berdasarkan ayat ini, antum yang antum tahu selama ini, kalau saksi itu dari siapa? Muslim kan? Tapi ayat ini menyebutkan apa? Boleh mendatangkan saksi dari orang kafir. Difahami? Nah, bagaimana ayat ini? Ya. Apakah dikatakan muhkamah? Nah, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Nggak, kita baca yang taklik itu ya, panjang sekali kalau baca taklik itu. Taklik itu banyak faedah itu. Banyak faedah yang mungkin bisa untuk baca.
Wa hadhil ayat fiha qaulani lil ulama. Ayat ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Al-qaulul awwal annaha mansukhah. Pendapat yang pertama mengatakan ayat ini mansukh. Wa nasikhuha qauluhu ta'ala. Yang menasikhnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa asyhidu dzawai 'adlin minkum. Wa asyhidu dzawai 'adlin minkum. Ini mukminin. Hendaklah kalian mendatangkan saksi, mempersaksikan dua orang yang adil dari kalangan kalian. Wa ma'lumun annal kufara ghairu udul. Wa qala minkum, ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan minkum, orang-orang kufar ghairu udul, bukan orang yang adil. Wal kufar laisa minna, orang-orang kufar bukan golongan kita. Wa qaulu ta'ala wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Ya. Wa imra'atani, dua orang, ya, perempuan yang kalian ridhoi. Wal kafir ghairu mardiyyin, orang kafir ghairu mardiyyin. Fala tajuzu syahadatu fis safar wala ghairuhu. Sehingga saksi atau persaksian orang kafir itu tidak diterima baik ketika safar ataupun di luar safar. Difahami? Jelas? Ya. Berkaitan dengan ayat ini ya ikhwan, ayat yang Al-Maidah 106 itu kan membolehkan ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyah ithnani dawa adlim minkum aw akharani min ghairikum aw akharani min ghairikum. Ayat ini kan menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, ya, saksi di tengah-tengah kalian itu apabila salah seorang dari kalian ingin menulis wasiat, ya, baik dia mukim atau safar karena dekat ajalnya, maka perlu dia mendatangkan saksi. Nah, saksi tersebut dua orang yang muslim adil atau orang kafir juga boleh, dua orang. Itu makna ayatnya. Namun menurut pendapat yang pertama, ayat tersebut mansukhoh, dihapus hukumnya. Wal qaulu tsani, qaul yang kedua, annaha muhkamatun ghairu mansukha wa annal murad isyhadul kufar 'ala al-wasiyah fi safar inda adami wujudil muslimin. Qaul tsani, qaul kedua, ayat tersebut muhkamah. Muhkamah, tetap muhkam. Bolehnya menjadikan orang kafir sebagai saksi dalam wasiat, penulisan wasiat ketika safar tatkala tidak didapati adanya kaum muslimin. Li'annal murad biqauli ta'ala au akharani min ghairikum, dikarenakan maksud dari firman Allah au akharani min ghairikum ay min ghairi ahli millatikum ay minal kuffar. Kama taqaddam wa hadza qaulu jumhuril ulama, sebagaimana yang telah lalu ini qaul jumhur ulama, wa ruwiya an Ibnu Abbas wa sahha an Abi Musa al-Asy'ari, sahih juga dari Abu Musa al-Asy'ari. Qala At-Tahawi wa la a'lam lahumma mukhalifan minas sahabah. Kata At-Tahawi, la a'lam, aku tidak mengetahui adanya menyelisih hal tersebut dari kalangan sahabat fi dzalika, pada hal perkara tersebut. Qalu, mereka mengatakan wahiya mukhassasah, ayat tersebut dikhususkan di qauli ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa asyhidu dzawai adlim minkum. Ya. Wa liqauli ta'ala wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada wan nahwiyah. Fa hadhil ayat amatun fi kulli syahadatin makhsusatin bi syahadatil kufar 'alal wasiyah fi safar wa laysat minal mansukh. Kata Syekh Yaslam, sehingga Al-Maidah tadi itu mukhassisah, mengkhususkan ayat-ayat yang menyebutkan harus saksi itu dari kalangan kaum muslimin. Sehingga ayat-ayat yang umum ini tadi yang menyebutkan saksi harus dari kaum muslimin itu dikhususkan dengan persaksian orang-orang kufar pada saat penulisan wasiat ketika safar dan tidak didapati adanya kaum muslimin. Di antara argumentasi yang menyebutkan annaha muhkamatun ghairu mansukha, hadis Ibnu Abbas. Di antara argumentasi yang menyebutkan bahwasanya Al-Maidah yang disebutkan Al-Maidah 106, ya, itu masih muhkamah, tidak mansukha, adalah hadis Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas mengatakan kharaja rajulun min bani Sahmin ma'a Tamim ad-Dari wa Adi ibni Badda.
Ada seseorang dari Bani Saham keluar bersama Tamim Ad-Dari dan Adi ibni Badda, famata Sahmi. Laki-laki yang berasal dari kabilah Saham ini tadi meninggal dunia di arden laisa biha muslimun, di wilayah yang tidak ada kaum muslimin. Falamma qadima bi tarikatihi, tatkala kedua orang ini tadi datang dengan membawa peninggalan harta warisan si Sahmi tadi, faqadu jaman min fiddah mukhawwasan min zahabin. Mereka kehilangan jam. Dr. Fikri, coba bukakan apa makna jaman min fiddah di kamus Arab kalau bisa. Ya. Ini hadis riwayat siapa ini? Faqadu, mereka kehilangan jaman min fiddah mukhawwasan min dhahab. Mukhawwas itu di apa? Dicampuri dengan emas. Hah? Gelas. Itu yang di kamus, ya. Di kamus, ya. Hah? Itu antum lihat apa di Ina? Kamus Arab itu. Ya. Ya. Ya sudah. Nah, biasanya dari ya sudah. Faqadu jaman min fiddah. Mereka kehilangan ina milik siapa ini? Ina milik yang meninggal tadi. Mereka kehilangan ina, wadah air itu min fiddah dari perak, tapi mukhawwas min zahab. Ada ukiran-ukiran atau campuran dari emas. Fa ahlafahuma Rasulullah SAW. Ya. Rasul meminta mereka berdua bersumpah. Summa wujidal jam di Mekah, dan didapati inak tersebut di Mekah. Faqalu ibta'nahu min Tamim wa Adi. Mereka mengatakan ibta'nahu, kami membelinya dari Tamim dan Adi. Faqama rajulani min awliyaihi fahalafa. Lalu bangkitlah dua orang dari ahli waris atau dari kerabatnya si As-Sahmi tadi, seorang laki-laki dari Sahmi tadi, fahalafa, keduanya bersumpah, la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima, persaksian kami jauh lebih berhak dibandingkan saksi mereka tadi. Wa innal jam li sahibihi, bahwasanya jam tersebut ya milik kawan atau kerabatnya mereka tadi. Wa qala wa fihim nazalat hadil ayat, kemudian turun ayat ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut. Turun ayat tersebut, wa hadzal qaul huwar rajih. Pendapat ini adalah pendapat yang rajih. Antum lihat di sini, ya ikhwan, di ta'liq itu tadi, la na'lam, kata Ibnu Atiyah, la na'lam anna sabab hadil ayat anna Tamim Ad-Dari wa Adi ibni Badda kana nasranain. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama, bahwasanya dua orang ini, Tamim Ad-Dari wa Adi ibnu Badda, dua-duanya adalah Nasraniyain. Ya. Wa qala al-Qurtubi wa la a'lam khilafan anna hadhil ayat nazalat bisababi Tamim Ad-Dari wa Adi ibni Badda. Belum masuk Islam. Faham ya ikhwan? Maksud dari pembawaan dalil ini tadi. Pembawaan dalil tadi, lihat di situ, Rasul alaihi salatu wasallam meminta kepada siapa? Kepada dua orang tadi, Tamim Ad-Dari dan Adi ibnu Badda, untuk bersumpah, untuk sumpah.
Jelas ya? Faham antum kisah ini tadi? Jadi gini, mereka ini sebenarnya mungkin kisah panjangnya antum bisa lihat ya, kisah panjangnya dalam Sahih Bukhari ya. Jadi kisahnya 3 orang, rajulun min Bani Sahmi, Adi ibnu Badda, kemudian siapa? Tamim Ad-Dari. Mereka safar ya. Meninggal As-Sahmi ini tadi di suatu wilayah yang tidak ada seorang muslim. Ya, tidak ada seorang muslim. Dia meninggalkan harta peninggalan. Tarikah. Ada harta peninggalan. Dibawalah harta peninggalan tersebut ke kampungnya dia. Nah, kerabat-kerabatnya si As-Sahmi ini tadi kehilangan jaman min fiddah, yang ina tadi, yang terbuat dari perak. Ya. Mana gitu loh barangnya tadi, kok nggak ada ya. Kata Rasul meminta kepada Tamim dan juga Adi bin Badda sumpah, kemana barang itu tersebut ya. Ternyata barang tersebut didapati ada di Mekah. Orang-orang Mekah mengatakan apa? Ini kami dapat beli dari Adi ibnu Badda dan Tamim Ad-Dari. Ya. Terus kata kerabat-kerabatnya si Tamim atau si Sahmi tadi, dia bilang, wah ini sebenarnya punya kami, bahasa katanya, punya kerabatnya kami gitu loh. Difahami antum kisahnya tadi? Kemudian turunlah ayat ini. Faham? Nah, Adi ibnu Badda, Tamim Ad-Dari ketika itu masih muslim, masih kafir. Apa yang antum ambil dari kisah ini tadi? Berarti kan auliyanya ini kan muslim. Difahami? Waalaikumsalam. Ananda itu Pak lagi jemuran. Yuk. Difahami? Berarti kan kerabatnya As-Sahmi ini kan muslimun. Kedua orang ini kufar. Tapi Rasul alaihi salatu wasallam meminta mereka bersaksi. Nah, kerabatnya muslimin ini mengatakan, bahasanya gini, ini nih punya mamang kami gitu bahasanya. Nah, faham antum gambarannya? Jadi gini gambarannya. Jadi kasusnya, jadi ada seseorang muslim, anggaplah 3 orang jalan keluar daerah, meninggallah ya, meninggal si A ini tadi, dibawalah harta peninggalannya. Kata mereka, pas safar ya, mamang kami ini bawa gelas emas gitu loh. Mana gelasnya? Ya, mereka disuruh sumpah, mana gelasnya? Ya, alasan mereka nggak ada gitu loh kan, 2 orang ini tadi. Tapi ternyata didapati pas di Mekah dijual, ada yang jual. Nah, ini tuh punya mamang kami nih katanya. Kata orang penduduk Mekah, ini nih kami dapat beli di Cindi. Dapat beli di siapa? Beli di Tamim Ad-Dari sama Adi bin Badda. Kalau mah itu jangan-jangan bahasa gitu. Jangan-jangan ini mereka berdua ini tadi. Akhirnya mereka bersumpah, asli ini barang kami katanya, punya mamang kami. Yang 2 tadi ngomong, enggak, inilah yang barangnya. Turun mereka berdalil dengan apa? Ula syahadatuna haqqu min syahadatihima. Persaksian kami lebih berhak dibandingkan persaksian mereka. Wa innal jam li sahibihim.
Qal wa fihim nazalat, turunlah ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut, ya, hinal wasiyah ithnani dzawa adlim minkum aw akharani min ghairikum. Nah, itu tadi difahami. Wa hadzal qaul huwa rajih, pendapat ini adalah pendapat yang rajih. Difahami, jelas ya? Nah, tinggal antum baca lebih jelas di tafsirnya. Kata Ibnu Qudamah, nazalat fi qadiyati Adi wa Tamim bila khilafin bainal mufassirin. Ya. Ada kisah panjangnya, Bin. Ini dibalik di pada dari riwayat ini anna Tamimah wa Adiyan lamma sa'ala anhu qala istaghainahu minhu. Ah ya, anak duga anak gitu. Anak tuh agaknya ada husnudzon anak ya. Apa namanya? Enggak mungkin maling lah ya. Husnudzonnya anak. Benar, berarti kan dapat beli. Jadi ribut bahasanya tuh. Kata keluarganya yang muslim ini, ini punya mamang kami. Si As-Sahmi ini tadi, rajulun minas Sahmi. Ya. Kata berarti Adi meribut lah berarti mereka nih ya. Tamim Ad-Dari sama Adi bin Badda ngomong, "Enggak, ini kami dapat beli. Mamang kau tuh kehabisan duit." Bahasa kita aja. Nah, di jalan tuh dia ngomong, nak beli bakso, dia ada gelas, dijual ke kami. Bahasanya saya itu. Ini terjemahan atau ya enggak? Kami bukan maling. Yang kami bawa ini tadi. Turunlah ayat ini tadi. Sebab kenapa? Sebenarnya walaupun antum dari sini aja antum bisa membenarkan walaupun tanpa baca kelanjutan itu, Bin ya. Sebenarnya baca dari ayat ini antum bisa menyimpulkan tidak salah Tamim. Kenapa? Karena ada takrir pembenaran syahadatnya orang kafir. Difahami? Jelas? Nyambung Pak Roni? Ini ayat intinya, faham Dr. Fikih? Ini ayat Al-Maidah 106. Intinya apa? Membenarkan tindakan Tamim Ad-Dari sama Adi bin Badda. Mereka bersumpah kan? Bahasa kitanya demi Allah lah. Kami itu memang barang kami katanya. Turunlah ayat ini. Jelas? Kalau seandainya sumpahnya mereka tuh bohong atau salah, pasti ayatnya tidak turun seperti ini. Nyambung ke Farhan. Nah, jelas. Al-ayatul rabi'ah asyarah, ayat ke-14. Qala an-nazim was-sabr. Ya. Berkata an-nazim, as-sabr, sabar. Kita lanjutkan, sisa sedikit lagi. Al-ayatul rabi'ah asyarah, ayat ke-14. Qala an-nazim rahimahullah ta'ala was-sabru. As-Suyuti rahimahullah ta'ala mengatakan as-sabr, ayat tentang sabar. Yushir ila qawlihi ta'ala, beliau mengisyaratkan pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nabi harridil mu'minina alal qital. Wahai nabi, motivasilah, semangati kaum mukminin untuk berperang. Iyyakum minkum 'ishruna sabirun yaglibu mi'atain. Lihat di sini disebutkan, kalau seandainya di antara kalian itu totalnya cuma 20 dari kalangan orang-orang yang sabar, pasti bisa mengalahkan mi'atain, 2 orang musyrikin. Wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfam minal ladzina kafaru. Kalau total kalian kaum mukminin ada 100, maka niscaya akan bisa mengalahkan 1000 orang-orang kafir. Bi annahum qaumul la yafqahun. Ya. Mereka orang-orang kafir itu adalah qaumul la yafqahun. Ini ayat menyebutkan apa? Kalau kalian perang, ya perang saja. Walaupun jumlah sedikit, yang penting berangkat, tempur, sabar. Ingat, ya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Betapa banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak. Ya. Di sini 20 orang yang sabar bisa mengalahkan 200. Kalau 100 orang bisa mengalahkan 2000.
Nah, ini ayat wahya mansukhoh. Ayat ini dihapus. Biqauli ta'ala, dihapus dengan firman Allah Subhanahu wa taala, al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah telah berikan keringanan kepada kalian. Wa alima anna fikum dha'fan. Allah tahu kalau kalian itu pada diri kalian terdapat kelemahan. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada di antara kalian 100 orang yang sabar, niscaya bisa mengalahkan 200. Wa in minkum alfun yaglibu alfaini biidznillah. Kalau seandainya jumlah kalian ada 1000, maka niscaya mengalahkan 2000. Kalau ini apa? 1/2 ya. 1/2. Tapi kalau ayat yang pertama tadi berapa itu? 1/10. Nah, itu tadi. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Fakana fi awalil amri yajibu 'alal wahid ayyusabir 'asharah. Ya. Di awal-awal Islam, ya maksudnya di awal perintah berperang, wajib bagi seseorang yang sabar berupaya untuk sabar melawan 10 orang. 1 orang pasukan imannya kuat dan dia sabar harus melawan 10 orang. Tsumma nusikha hadzal hukmu. Kemudian dihapuslah hukum ini. Fasaral wajib 'alal muslim ayyusabir itsnain. Ya. Yang kewajiban bagi seorang muslim, ya, hukum yang tadi 1/10 dihapus. Menjadi apa? 1/2. Yaitu kewajiban bagi seorang muslim dia bersabar untuk melawan 2 orang. Wa hadza qaulu jumhuril ulama. Ini qaul jumhur ulama. Ini kan keringanan. Antum bisa bayangkan, antum memang kuat. 1 orang lawan 10. Bonyok itu. Ya enggak? Tapi kalau 1 orang melawan 2, insya Allah lah masih bisa. Ya enggak? Bisa itu. Kalau orang yang terlatih di kalangan para sahabat, bisa dia lawan 2 orang sampai 3 orang. Waqtaru Tabari wa Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam wal Jassas wa Ibnu Atiyah wa Ibnu Katsir wa Alamuddin As-Sakhawi wa Shinqiti. Ini pendapat adalah pendapat Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam, Al-Jassas, Ibnu Atiyah, Ibnu Katsir, As-Sakhawi dan Shinqiti. Mereka mengatakan apa? Ayat Al-Baqarah ini atau Al-Anfal ini mansukh dengan Al-Anfal 66. 65 dimansukh dengan 66. Wa yadullu lidzalika ma akhrajahu al-Bukhari an Ibnu Abbas qala. Dalil yang menunjukkan akan hal tersebut riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas qala lamma nazalat. Tatkala turun ayat iyyakum minkum 'ishruna sabirun yaglibu mi'atain. Kalau ada di antara kalian 20 orang yang sabar, maka dia mampu mengalahkan mi'atain, 200. Syaqqa dzalika 'alal muslimin. Berat hal tersebut bagi kaum muslimin. Itu tabiat manusia ya ikhwan. Tabiat. Masa 20 orang harus menghadapi 200? Itu berat. Tabiatnya manusia ya berat. Maka tatkala terjadi berat, hina furidu 'alaihim ya alla yafirra wahidun min asyarah. Faja'at takhfif. Ya, berat yang demikian itu ketika diwajibkan berperang, maka harus bagi mereka jangan mundur tatkala 1 orang berhadapan dengan 10. Ya, maksudnya gini, ada 10 orang, antum dikepung 10 orang di medan tempur, antum jangan lari, maju. Berat itu. Maka datang keringanan. Apa keringanannya? Faqala ta'ala fal'ana atau al'ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fan fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang Allah berikan keringanan kepada kalian. Allah tahu pada kalian itu ada kelemahan. Jadi kalau seandainya ada 100 yang sabar, misalnya dia bisa mengalahkan 200. Falamma khaffafallahu anhum minal iddah naqasa minas sabr biqadri ma khuffifa anhum. Ya. Itu bukan minal iddah, ya mungkin yang lebih tepat minal uddah. Benar, iddah, bilangan, ya. Falamma khaffafallahu anhum minal iddah, tatkala Allah Subhanahu wa taala ringankan dari mereka jumlahnya, naqasa minas sabr, maka akan berkurang dari kesabaran biqadri ma khuffifa anhum. Ya, berkurang dari kesabaran tersebut sesuai dengan kadar yang diberikan keringanan kepada mereka. Difahami? Itu kan kalau diberikan keringanan jumlahnya, apa keringanan tadi? Keringanannya boleh mereka melawannya apa? 20 orang melawan berapa tadi?
Berarti 40 kan? 1/2. Tapi kalau tadi kan 20 orang harus menghadapi 200. Itu kan berat. Wa inda Ibnu Abi Hatim, dalam riwayat Ibnu Abi Hatim bisanadin hasan, dengan sanad yang hasan, an Abdullah bin Abbas qala, dari Abdullah bin Abbas qala, lamma nazalat hadhil ayat thaqulat 'alal muslimin wa 'azzamu ay yuqatila 20 mi'atain wa mi'atu alfan. Tatkala ayat ini berat, yang mana yang berat? Yang 20 melawan 200 itu berat bagi kaum muslimin. Wa 'azzamu, dan mereka menganggap besar ya bagi seseorang untuk berperang tatkala ada pasukan 20 harus melawan 200. Wa mi'ah ya, 100 harus melawan berapa? Alfan, 1000. Itu berat. Fa khaffafallahu anhum, maka Allah berikan keringanan. Fa nasakhatha al-ayah allati ba'daha, lalu dihapus dengan ayat, dimansukh dengan ayat yang datang setelahnya, yaitu al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fiikum dha'fan fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain wallahu ta'ala a'lam. Itu datang turun ayat yang setelahnya yang menyebutkan apa? Allah sekarang sudah tahu, Allah telah memberikan keringanan kepada kalian, Allah tahu pada diri kalian ada kelemahan, sehingga kalau seandainya 100 melawan 200 ya, 1000 bisa mengalahkan 2000. Ini kan keringanan 1/2 ya, keringanan. Yang tadinya 20 harus lawan 200 atau 1 harus lawan 10 ya, sekarang diberikan keringanan 1 harus lawan 2 orang saja. Kemudian al-ayatul khamisah asyar, ayat ke-15. Intinya paham ya ikhwan? Al-Anfal 65 itu mansukh, dimansukh dengan apa? Al-Anfal 66. Kemudian al-ayatul khamisah, ayat al-khamisah asyar, al-ayatul khamisah, al-ayatul khamisah asyar, ayat ke-15. Qala an-nazim wan nafar yushir ila qawlihi, nafar itu berangkat perang artinya. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Ya. Infiru khifafan. Ya. Berangkatlah kalian. Ini di tafsir ya, antum bisa lihat makna khifaf, thiqal, ini banyak penafsiran. Di antara yang menafsirkannya, khifaf itu baik dalam keadaan muda, masih muda, thiqal itu sudah tua-tua ya, maksudnya muda atau agak tua ya, berangkat ya. Ada juga yang menafsirkan yang lain, antum bisa lihat di tafsir ya, di tafsir anda sudah lihat ada beberapa tafsiran ya. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, berjihadlah kalian dengan harta dan jiwa kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan wa qad ikhtalafa al-ulama rahimahumullah fi hadhil ayah ala qaulain. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan ayat ini, ada 2 pendapat. Al-qaulul awwal, pendapat pertama, annaha mansukha, bahwasanya ayat ini mansukha, dihapus. Ini kan ayat perintah untuk berperang. Mau muda, mau tua, berangkat. Ada uzur, tidak ada uzur, berangkat. Nah, kata Ibnu Abbas, sabata hadza an Ibnu Abbas. Datang riwayat dari Abdullah bin Abbas bahwasanya ayat ini mansukha. Fa hadzal ayat iqtadat an-nafir ala kullil mu'minin. Ayat ini At-Taubah 41 mengandung konsekuensi semua orang harus berangkat. Wajib berangkat bagi setiap kaum mukminin. Wa yadkhulu fiha ahlul a'dzar. Masuk juga ahlul a'dzar. Namun summa nusikhat biqaulihi ta'ala. Namun ayat ini mansukh dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan." Tidak pantas kaum mukminun itu untuk berangkat semuanya, tapi separuh ada yang belajar. Ya enggak? Ada separuh yang belajar. Ada separuh yang ngurusin keluarganya, ada separuh yang begini. Au biqauli ta'ala laisa 'alad du'afa wa la 'alal marda wa 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Ya.
Disebutkan dalam ayat yang lain, dalam At-Taubah, tidak ada beban, tidak ada kewajiban, tidak masalah bagi orang-orang lemah, bagi orang-orang sakit, bagi orang-orang yang tidak punya bekal, ya, untuk berperang. Ya. Difahami? Laisa harajun, tidak ada beban, tidak ada dosa maksudnya itu, tidak masalah lah. Dengan ketentuan idza nasahu lillahi wa rasulihi. Kalau memang betul-betul mereka tulus untuk Allah dan Rasulnya. Intinya qaul pertama mansukh. Al-qaulu tsani annal ayat muhkamah ghairu mansukh. Qaul tsani, ayat itu muhkam, tidak mansukh. Wa hadza qaulu jumhuril ulama wal mufassirin wa rajahu Ibnu Jauzi wa Ibnu Manasif. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat juga yang dirojikan oleh Ibnu Jauzi dan Ibnu Manasif, wa huwa rajih. Kata Syekh Yaslam As-Subaihi, ini pendapat yang rajih. Wa yakunu qauluhu ta'ala, terus bagaimana mendudukkan firman Allah Subhanahu wa taala? Infiru khifafan wa thiqalan. Kalau ayat tersebut masih muhkamah, masih berlaku hukumnya, berangkatlah semua orang, baik muda ataupun tua. Bagaimana mendudukkannya? Kata Syekh Yaslam, fi halati min halati wujub al-aini wa hiya idza stanfarul imam. Nah, kata Syekh Yaslam, ayat yang menunjukkan infiru khifafan wa thiqalan, berangkatlah kalian berperang, mau ada uzur, tidak ada uzur, mau tua, muda, semuanya berangkat. Itu berlaku pada kondisi dari sekian kondisi tentang wajibnya ain untuk berjihad. Apa itu? Wahia idas tanfarul imam, yaitu tatkala dia diminta berangkat oleh imam, oleh penguasa. Jelas? Orang kalau disuruh berangkat oleh penguasanya perang-perang. Antum kalau ditunjuk oleh pemerintah untuk berangkat tempur, ya tempur. Disebutkan di sini ada faedah ya kawan. Di taklik nomor 2, al jihadu fi sabilillah yakunu fardhu ainin fi salasi halat. Jihad di jalan Allah hukumnya fardhu ain, wajib pada 3 kondisi. Apa itu? Disebutkan di sini. Idza stanfarul imam. Kondisi yang pertama, kalau imam yaitu pemimpin istanfar, memerintah, ya, nyuruh berangkat. Imamnya nyuruh berangkat, pemimpin nyuruh berangkat. Ai talabul khuruj wan nafir. Saun kana al-istinfar am khassah. Baik istinfarnya perintah imam tadi, ya, apa kalau bahasanya surat perintahnya tadi, umum ataupun khusus. Umum itu kepada warga Palembang wajib berperang, wajib berarti. Atau khusus, Pak Roni berangkat. Nah itu tadi surat perintah. Nah kalau di Indonesia siapa yang mengeluarkan surat perintah wajib itu tadi? Tahu Yupin? Kementerian Pertahanan. Ya, Kementerian Pertahanan. TNI itu tidak bisa perang kalau tidak ada surat resmi dari Kementerian Pertahanan. Ya, anak kira dulu kalau Panglima itu semaunya aja kan berangkat Papua, tidak bisa mereka. Ya, mereka harus dapat surat dari Kementerian Pertahanan. Kalau mereka nanti seandainya berperang tanpa surat dari Kementerian Pertahanan, misalkan mereka nyerang itu Papua tanpa surat Kementerian Pertahanan, kalau seandainya ada apa-apa, negara tidak bertanggung jawab menjamin. Difahami? Itu ada aturan semua. Ya. Nah, kalau gimana kalau kata Pak RT-nya berangkat? Pak RT tidak punya kewenangan. Ya, Pak RT cuma punya kewenangan mengeluarkan tanda tangan untuk ngurus NA nikah sama ngurus KTP. Ya, difahami? Nah itu tadi. Fa'idas tanfaru ahlu baladin atau fa'idas tanfaru ahla baladin fa'innahu yajibu alaihimul khuruj. Imam kalau meminta berangkat penduduk suatu negeri, wajib mereka keluar. Awis tanfaru syakhsan bi'ainihi, atau meminta berangkat seseorang secara person, fa'innahu yajibu alaihil khuruj, wajib bagi dia untuk berangkat. Wa hadhil hala mujma' 'alaiha bainal ulama. Ya, ini perkara yang disepakati oleh para ulama. Wa min adillatiha qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi itsaqaltum ilal ard. Ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, kenapa merasa berat bagi kalian tatkala Allah Subhanahu wa taala tatkala diminta bagi kalian untuk berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala berperang di muka bumi, kenapa kalian merasa berat? Jangan ada berat. Ya, itu dalilnya. Fa dhahirul ayat yaqtadi wujuban nafir ala ma yustanfar wa qalu sallallahu alaihi wasallam kama fi hadithi Ibnu Abbas wa idza tunfirtum fanfiru muttafaqun alaih. Dan juga hadis Rasul mengatakan kalau kalian diminta berangkat perang ya peranglah. Asalnya yang kedua, ayah jumal adu ala baladin. Tatkala musuh nyerang ke suatu negeri, wajib jihad, walaupun tidak ada surat perintah. Kenapa? Antum wajib bela. Fayasirul jihad fardhu ainin ala ahli hadzal balad. Maka jihad wajib fardhu ain bagi penduduk negeri itu tersebut. Difahami? Contoh misalkan orang Gaza diserang, mengapa tidak? Diserang. Wajib mereka? Wajib. Kalau mereka mampu untuk melawan, lawan. Kalau tidak mampu mereka melawan, yaitu tadi Allah memberikan udzur bagi mereka untuk ya pergi dan yang lainnya untuk menyelamatkan, itu juga dibolehkan. Difahami? Jihad ini ada ketentuan, ya. Jangan antum jihad saja. Pokoknya lawan. Senjata antum apa? Saya cuma modal pembentung sama ketapel. Yang antum lawan itu AK-47. Ya, itu kalah. Ya, tidak ada jihad di zaman Rasul. Orang mereka kaum musyrikin bawa pedang, bawa tombak, Rasul juga sama, bawa pedang, bawa tombak, bawa panah. Ya. Tidak ada Rasul modal ketapel. Ya. Makanya dulu ketika ada jihad di Damaj, di Kitaf, tempat namanya Kitaf, pada tahun 2014 itu ada orang Indonesia bilang, kita itu masa kita pulang, dia ini mau pulang akhir tahun kayak gini, dia mau pulang ke Indonesia. Di 2013 dia mau pulang, dia bilang masa kita pulang, dulu kita waktu perang di Ambon kita pasukan tempur berani. Ana bilang, Mas, orang Jawa dia kan, Ana bilang, Mas, kalau antum sudah punya bajunya Robocop, ya enggak? Atau bajunya Satria Baja Hitam, bolehlah antum berangkat ke Damaj. Tapi yang dilawan di Damaj itu adalah tank-tanknya Syiah Hawasa. Ya. Kita pakai senapan AK-47 pun masih kewalahan. Mereka punya tank dimodali sama Iran. Ya. Sampai sekarang lihat, orang-orang Yaman perang masih sebagian wilayah ada kecamuk. Ya. Nah, di situ harus dipertimbangkan. Jadi bukan asal modal jihad, itu jihadnya haroki. Orang-orang haroki pergerakan cuman modal batu. Ya. Makanya para ulama kita menasihatkan kepada kaum muslimin yang ada di wilayah Gaza itu hijrah, mengungsi, pergi, menyelamatkan akidahnya. Ada faedah dulu. Ketika ketemu saya dengan Syekh Muhammad Ibn Abdullah Bahmusa. Syekh Muhammad Bahmusa bilang, lihat itu Nabiullah Isa alaihissalam, itu nabi loh. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Isa, harizu ila Tur, berlindung di bukit Tur. Akhirnya Isa bersama kaum muslimin berlindung di bukit Tur. Tidak ada sejarahnya Isa bilang, tenang saja, Ya'juj wa Ma'juj kita serang sampai titik darah penghabisan, jangan mau kalah sama Ya'juj wa Ma'juj. Allah bersama kita. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Tidak ada seperti itu. Lihat kata Syekh Muhammad Bahmusa, kemenangan yang dimenangkan oleh Khalid ibn Walid pada perang Mu'tah, kaum muslimin udah dipukul mundur. Ya. Ketika itu Khalid bin Walid dengan beberapa sahabat berkuda memacu sampai debu-debu terbang ke atas, menutupi udara, kemudian mereka mengajak kaum muslimin mundur. Apa kata Rasul? Fatahallahu bi Khalid ibn Walid. Allah berikan kemenangan dengan perantara Khalid bin Walid. Padahal sebenarnya bukan menang mereka itu, mundur. Tapi dikatakan oleh Rasul sebagai kemenangan. Kenapa? Karena terselamatkan nyawa kaum muslimin. Itu faedah fakihnya seorang alim salafi, ya. Beliau juga Syekh Muhammad Bahmusa cerita di hadapan kami. Lihat Nabi SAW ketika di Mekah, beliau
Tidak ada beliau petatang peteteng. Pokoknya jangan kita hijrah. Pertahankan akidah kita. Wahai Bilal, wahai Ammar, kita adalah nabi akhir zaman ini. Masa kita kalah sama kaum musyrikin? Kita nih wong dewek, ini kampung kita dewek di Mekah ini tadi. Mak kita, bapak kita di sini. Jangan ngalah. Ajak duel kaum musyrikin. Rasul enggak kayak gitu. Pindah saja kita ke Madinah. Hijrah beliau ke kota Madinah. Ya enggak? Hijrah, nyusun pasukan. Apakah langsung perang? Enggak. Beliau menaklukkan kota Mekah itu setelah kaum muslimin semakin banyak, ada fase, ya. Jadi ada teknik dalam berjihad. Lihat Syekh Muhammad ibn Abdullah al-Imam, ya, Syekh Muhammad ibn Abdullah al-Imam, dan juga masyayikh lain, termasuk juga Syekh Abdurrahman. Ya. Di Yaman terjadi fitan, ya ikhwan. Terjadi fitan. Sehingga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada para ulama yang mengatakan jihad. Ya. Lawan terus. Sebagian masyayikh, udah, pokoknya lawan. Sebagian lagi, ya sudahlah, kita sibukkan belajar. Ya, kita jaga darah kaum muslimin, jaga darah para penuntut ilmu. Karena Al-Houthi ini bukan sembarangan kalau mau dilawan. Ya, dikasih tahu sama Syekh Abdul Malik, hatta fi ma'bar, kata beliau, tiap hari Al-Houthi, ya, karena mereka berkuasa, tiap hari kadang datang nanya, mana orang-orang asing, ada orang asing enggak di sini? Ditanya, mana paspornya, mana keresmiannya, ditanya. Makanya sekarang enggak bisa belajar ke wilayah Syamal Utara. Kenapa? Dikarenakan kondisinya dikuasai oleh Syiah. Sehingga Ahlussunnah di sana, yang penting kita bisa dakwah, nyebarkan ilmu sampai nanti Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin di wilayah Yaman Utara. Ya. Kalau sebagian orang kadang mencela Syekh Muhammad Al-Imam, kenapa mentandatangani Al-Wasiqah begini. Ya dulu kita sempat seperti itu. Ya. Karena ngikuti sebagian para ulama, sebagian masyayikh, tapi kondisinya dalam masalah jihad ini tidak sembarangan, ada fikihnya ternyata. Tidak modal semangat, ayo berangkat jihad. Tenang saja, tempur. Ya, tapi masih mikir-mikir, karena yang dilawan itu apa? Bukan ketapel, tapi itu ada yang roket itu. Ada yang pelurunya AK-47 itu, semuanya lengkap mereka. Mereka juga punya rudal. Nah, di sini adanya fikih jihad. Makanya kata para ulama, jihad itu ditaruh di belakang. Ya. Belajar dulu fikih thaharah, fikih ibadah, baru belajar fikih jihad. Itu kondisi yang pertama. Yang kedua tadi apa? Yang kedua, apabila musuh menyerang suatu wilayah. As-salisa, yang ketiga, jihad yang wajib, idza hadaral muslim as-saff fa innahu yajibu 'alail qital wa yahrumul firar. Nah, kalau seorang muslim berada di tengah-tengah barisan, ya, maka wajib ketika itu dia berperang dan tidak boleh bagi dia lari. Jangan kabur. Haram kabur. Lah depan musuh di depan, antum berlari. Justru kalau antum berlari, itu dampaknya akan berpengaruh pada kaum muslimin yang lain. Kenapa? Nanti muslimin yang lari dia lihat pula, Pak Roni kabur katanya tadi. Samalah antum disuruh kerja bakti, ya. Jangan berhenti kalau belum selesai. Kalau belum selesai, antum duduk, ya. Nanti yang lain ikut pula. Lihat, itu aja duduk dia. Duduk pula. Lihat, ngopi dia. Masa kita masih di atas ini ngecor? Yang lain itu lihat, udah ngopi duluan. Ngopi akhirnya. Nah, itu sebabnya. Tapi kalau semangat terus, makanya dilarang untuk kabur. Nanti lihat, Faza. Masa Faza aja siap. Lihat sobek-sobek tadi. Faza itu tangannya sudah luka, ini di dada ada panah, di kakinya ada tombak. Faza masih mengibaskan pedang. Dilihat sama Farhan. Farhan udah memikir mau kabur. Faza lagi tidak kabur. Ajrumnya lagi belum belajar, tapi tidak kabur dia. Masa anak belajar nak kabur tadi? Tidak jadi kabur. Faza aja siap mati syahid. Ya, masih muda, masa anak nih udah umur 28 tahun, udah tua, anak istri belum ada juga, takut mati syahid. Nah, kepikirnya seperti itu. Ya, makanya dilarang kabur. Tapi kalau kabur, sudah, nanti kabur pula yang lain. Kemudian, qala Syekh Yaslam As-Subaihi, kata beliau, wa ammal jawab anil ayatain allatain qila innahuma nusikhata hadil ayah atau nasakhata hadil ayah.
Adapun jawaban tentang dua ayat yang dikatakan kedua ayat tersebut nasakhata hadil ayat, menghapus ayat ini, faqaulu ta'ala wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafa, itu ayat wa ma kanal mu'minun liyanfiru kafa, tidak pantas bagi kaum mukminun untuk berangkat semuanya. Hadhi fi halati kaunil jihad fardu kifayah, ini berkaitan dengan kondisi jihad fardu kifayah. Wa hina idzin la yanfiru jami'ul mu'minin bal yanfir man taqumu bihil kifayah. Maka ketika jihad fardu kifayah, maka tidak berangkat seluruh kaum mukminin, bahkan yang berangkat itu orang-orang yang terbebani baginya jihad fardu kifayah tadi. Ya. Itu pendapat kedua yang menyatakan apa? Ayat tersebut masih muhkamah, Ya. Yang mana? Yang infiru khifafan wa thiqalan. Wa qawlu ta'ala laisa 'alal du'afa wala 'alal marda, hadza dalilun ala anna fardul ain muqayyadun bil istita'ah. Ini juga dalil ayat ini tidak perlu bagi orang yang du'afa walal marda berangkat jihad. Kenapa? Ini dalil menunjukkan kewajiban fardu ain itu muqayyad bil istita'ah. Fa fardul ain la yajibu 'alal ajiz. Fardu ain itu tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Wallahu a'lam. Intinya apa? Ayat infiru khifafan wa thiqalan itu masih muhkamah. Itu pendapat yang dirojihkan. Difahami? Jelas ya? Yang dirojihkan sebagian para ulama. Namun yang dirojihkan Syekh Yaslam apa? Mansukhoh. Maafan. Yang dirojihkan Syekh Yaslam ayatnya masih muhkamah, ghairu mansukhoh. Ana ulangi, Syekh Yaslam masih mengatakan ayat infiru khifafan wa thiqalan itu muhkamah, ghairu mansukhoh. Kalau Suyuti apa? Mansukh ya, mansukh. Muhkamah. Intinya siapa? Bagi orang yang punya uzur, orang tua mau umur 50, 60 kalau disuruh berangkat perang ya perang saja dia. Perang berangkat. Kemudian Al-ayah as-sadisah asyarah, ayat ke-16. Qala an-nazim wa manu aqdin lizanin aw lizaniyatin. Larangan akad nikah bagi pezina dan baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, menikahi pezina laki-laki dan perempuan. Yushir ila qauli ta'ala az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrikun wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Pezina tidaklah menikah kecuali dengan pezina pula, musyrik atau musyrik. Wanita yang berzina tidaklah menikahinya kecuali laki-laki yang berzina atau seorang yang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, itu haram bagi kaum mukminin. Wa qad ikhtalafa ulama fi hadhil ayah ala qaulain. Ulama beda pendapat tentang ayat ini menjadi dua pendapat. Al-qaulul awwal annaha mansukhatun. Pendapat pertama, ini ayat mansukhah. Wa nasikhuha qauluhu ta'ala, yang menasikhnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayama minkum. Yang menasikhnya apa? Nikahilah al-ayama minkum. Ya, al-ayama itu maknanya apa? Maknanya budak, ya. Sahha hadzal qaul an Sa'id bin Musayyab wa ikhtarahu al-Imam Asy-Syafi'i wa Az-Zarqani rahimahullahu jami'an. Itu qaul pendapat seperti ini sahih dari Sa'id bin Musayyab, dipilih oleh Imam Syafi'i dan Zarqani. Qauluhu ta'ala wa ankihul ayama minkum fihi umum fayashmal az-zani waz-zaniyah. Itu ayat umum mencakup az-zani, budak yang berzina atau laki-laki ataupun perempuan. Wal qaulu tsani annal ayat muhkamah ghairu mansukhah. Qaulu tsani, ayat itu muhkamah. Wal muradu bin nikah fi qauli ta'ala az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan.